Saudara, beberapa hari terakhir sampah berserakan di Sungai Komering yang membelah. Pencemaran air adalah kondisi di mana air tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti bahan kimia, mikroorganisme, atau limbah lainnya yang berasal dari aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan kualitas air menurun dan tidak lagi aman untuk digunakan oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pencemaran air dapat terjadi akibat pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, serta penggunaan pestisida dan pupuk dalam pertanian. Dampaknya sangat merugikan, mulai dari gangguan kesehatan manusia hingga kerusakan ekosistem air. Pada Sungai Cibanteng yang mengalir melalui daerah kita, telah lama menjadi saksi bisu dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, kini sungai ini menghadapi tantangan besar akibat pencemaran yang semakin parah. Air yang dulunya jernih, kini berubah menjadi keruh dan berbau tidak sedap, mencerminkan kondisi yang memprihatinkan. Pencemaran di Sungai Cibanteng sebagian besar disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga dan industri yang tidak terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga seperti sampah plastik, deterjen, dan sisa makanan seringkali dibuang langsung ke sungai. Selain itu, limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya juga turut mencemari air sungai. Masyarakat sekitar Sungai Cibanteng banyak yang bergantung pada sungai ini untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan irigasi pertanian. Sayangnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai masih sering terjadi. Hal ini diperparah dengan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan di Sungai Cibanteng adalah sampah plastik yang sulit terurai dan dapat bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun. Selain itu, limbah deterjen dari aktivitas mencuci juga banyak ditemukan yang dapat menyebabkan eutrofikasi dan merusak ekosistem sungai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari masyarakat dan pihak berwenang. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: 1. Edukasi dan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai melalui kampanye dan program edukasi. 2. Pengelolaan limbah, yaitu membangun fasilitas pengelolaan limbah yang memadai untuk mengurangi pembuangan sampah langsung ke sungai. 3. Pengawasan dan penegakan hukum, yaitu memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembangunan limbah industri yang tidak sesuai dengan standar. 4. Program pembersihan sungai, yaitu melibatkan masyarakat dalam program pembersihan sungai secara berkala untuk mengurangi akumulasi sampah. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat bersama-sama menjaga kebersihan Sungai Cibanteng dan memastikan bahwa sungai ini tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fandi ya Pak. Kami dari mahasiswa IPB University, dari ada proyek untuk mata kuliah ekonomi lingkungan. Di sini kami pengen wawancara Bapak terkait bagaimana pengaruhnya terkait perdagangan Bapak dengan aliran sungai yang sudah tercemar. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Muhyiddin ya. Ya sebetulnya kan ini ya istilahnya sampah bukan dari sini, ya hanya dari sono semua gitu ya. Ya saya juga pengaruh juga sih, kadang-kadang omset agak beda lah, kan dulu kan sering orang lewat ke situ, sekarang nggak ada gitu ya. Berarti dulu emang terbuka ya Pak jalannya Pak? Terbuka ya, motor lewat bisa gitu. Lembus lewat ke sono jalannya. Berarti itu dari ini ya Pak, dari desa di belakang? Iya, ini kan ke sono lain lagi, desa lain lagi bedanya. Ini mah desa Cideng Budi kalau nggak salah.
Oke. Udah ada usaha dari masyarakat sekitar atau pemerintah Pak? Gimana? Kalau itu sih saya kurang tahu itu ya. Rasakan di sini juga cuma ngontrak gitu. Oh cuman kontrak Pak. Kalau gini Pak, kalau kan ini sering hujan ya, lagi musim hujan. Nah itu gimana Pak? Itu yang ngatasinnya dari masyarakat sekitar atau? Ya kadang-kadang dari sana kan ada pintunya dibuka juga kalau hujan. Kalau nggak dibuka ya naik air ke atas. Ya. Paling terakhir Pak, gimana sih Pak kalau menurut Bapak nih ke depan harapan Bapak terkait dengan adanya sungai yang tercemar ini gimana Pak? Ya harapan saya sih ya kan di sini katanya dengar-dengar ada uang bulanan gitu kan ya, tapi nggak ada itunya sih. Ya. Pengennya sih ya jangan sampai buang air ke kali, buang sampah ke kali aja gitu ya harapannya ya. Banyak kan merugikan semua orang gitu. Ya. Oke, Bapak terima kasih ya Pak atas waktunya. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Rizky Andika. Oh, Rizky Andika. Boleh lanjut ke wawancaranya? Yang pertama itu apa yang Bapak ketahui tentang sungai atau kali yang tercemar di sekitar lingkungan Bapak dan apa penyebab yang Bapak ketahui? Kalau masalah sungai kurang paham sih gitu ya. Soalnya kita dalam usaha berdagang. Jadi kalau menurut yang saya lihat, kalau misalnya sungai itu pencemarannya itu dari sampah, sampah warga. Dan bagaimana dengan kegiatan Bapak sehari-hari tersebut? Dengan adanya sampah kan pasti aroma-aromanya sangat terganggu gitu ya Pak? Sebenarnya sih kalau dibilang ke efeknya ada, ya mungkin benar dari baunya, mungkin dari tata lingkungan juga kelihatan nggak rapi. Iya, Pak. Cuman kan balik juga ke masyarakatnya. Aturan kan nggak usah buang sampah sembarangan gitu. Iya. Apakah selama ini sudah ada usaha dari masyarakat sekitar terkait sungai yang tercemar Pak? Dan apa saja yang sudah dilakukan? Kalau dilihat dari upaya masyarakat sih udah ada. Cuman ya mungkin sebagian yang ngelakuin pengangkatan sampah dari kali, mungkin sebagiannya ya masih aja buang sampah kan. Jadi udah dibersihin dan masih ada yang buang sampah lagi. Iya. Jadi menurut Bapak nih solusi dari tokoh masyarakat dan itu tuh bagaimana? Terus apakah mau dibiarkan saja atau bagaimana nih Bapak? Kalau misalnya bisa buat tokoh masyarakatnya turun tangan aja, ajak warga kalau bisa jangan buang sampah sembarangan, terus sediain bak-bak sampah. Iya. Oke, segitu saja Pak wawancaranya. Terima kasih banyak Bapak. Halo, boleh perkenalkan namanya sama dari departemen apa? Oke, boleh. Kenalin kalau aku Maureen dan Ulhak, biasanya dipanggil Maureen dari Departemen DFM. Oke, aku izin wawancara ya. Jadi gimana sih tanggapan sama solusi kamu sebagai seorang mahasiswa jika ada sungai atau aliran air yang tercemar di sekitar masyarakat, lebih tepatnya di daerah Cibanteng? Kalau menurut aku jujur sangat memprihatinkan sih, kayak apalagi kayak banyak sungai-sungai yang tercemar, sedangkan di situ tingkat populasinya lumayan tinggi ya. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya sungai yang tercemar itu kan sumber banyak penyakit nih. Jadi kayak cukup memprihatinkan, dan aku sebagai mahasiswa juga kayak pengen lo ada gerakan dari kita ataupun dari Ormawa ataupun yang lainnya yang bisa bergerak untuk membersihkan lingkungan tersebut, atau enggak minimal mengedukasi masyarakat biar mereka tidak lagi mencemari lingkungan di sekitarnya. Baik. Itu sih. Oke. Kalau menurut kamu nih, ajakan apa sih atau ada pesan nggak buat sama masyarakat yang ada di sekitar sana gitu? Kalau untuk masyarakat sendiri, mungkin kalau kita secara langsung ngomong kayak agak sulit, cuman kita bisa lakuin pendekatan sambil kayak mengajaknya pelan-pelan, dan kita juga ngasih contoh kayak ayo lo kita bersihin lingkungan, kalau enggak yaudah kita
kita fasilitasi tempat pembuangan sampah yang emang itu memungkinkan untuk menjadi tempat fasilitas pembuangan sampah yang benar gitu. Oke, terima kasih banyak Maureen. Sama. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Muhammad Khairul Alfandi dengan NIM H446. Saya Viviana